kalau kita punya rasa konsisten itu kalau bisa diteruskan aja, soalnya kalau kita konsisten itu pasti akan berhasil. Contohnya nih, jika ada seorang laki-laki ya, dia itu pengennya di suatu saat nanti pengen menjadi seorang yang berhasil di bidang A, B, dan C. Tapi kalau dianya mulai dari sekarang itu tidak ada keinginan atau kegiatan yang menjurus untuk bisa bagus di bidang A, B, dan C, nah itu jatuhnya ya dia nggak akan berhasil, dia tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, yang jurusan A, B, dan C tadi itu. Ya intinya konsisten lah. Nah ini juga buat pelajaran sih buat semuanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, dia akan mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Nah ini tamparan juga nih buat semua orang yang menginginkan di masa mudanya itu, di masa mudanya dia berkeinginan untuk mencapai sesuatu hal ya, contohnya pengen menjadi arsitek atau orang-orang yang suka menghasilkan karya tulisan atau hasil karya berupa komik. Tapi kalau di masa mudanya dia nggak berlatih, dia nggak melakukan sesuatu hal yang dia pengen tuju, ya jatuhnya ya dia nggak berhasil, dia nggak melakukan apa-apa. Nah makanya itu untuk menjadi berhasil itu tuh perlu adanya konsisten. Jatuh sekali nggak masalah menurutku ya. Nah makanya aku ini dalam beberapa hari terakhir ini kan sangat banyak melihat orang-orang yang sukses itu ternyata di awal-awal masa mudanya dia itu berani mencoba ya, walaupun jatuh berkali-kali nggak masalah, yang penting dia mencoba. Nanti personal brandingnya juga akan terlihat. Mungkin personal branding itu bisa dipoles selama ya paling maksimal 10 tahun lah. Jadi ekosistem atau komunitas yang ada di sekitar kita itu akan mengetahui, oh kita itu ternyata memang kuatnya atau mantapnya itu di bidang apa, itu pasti ketahuan. Makanya konsisten itu sangat perlu sekali. Dan untuk meningkatkan rasa konsisten atau sikap konsisten, tindakan konsisten itu diperlukan ekosistem yang kuat juga. Nah makanya diperlukan adanya orang-orang di sekitar yang satu frekuensi, biasanya gitu. Tapi kalau tidak memiliki ekosistem ya jatuhnya dia berjuang sendirian, dia tidak memiliki mindset atau wawasan yang luas. Karena di satu sisi manusia itu kan makhluk sosial, perlu insight-insight yang berbeda, wawasan-wawasan yang berbeda, sehingga itu akan memperkaya dirinya sendiri. Aku tuh juga punya teman yang berkecimpung di bidang K3, tapi memang dia itu ditugaskan oleh manajemen, tapi memang kapasitasnya memang di bidang K3, tapi dia itu seorang pegawai yang dimana dia harus berani ditempatkan. Kalau keperluan manajemen di bidang marketing ya manajemen nggak mau tahu, dia harus dijadikan orang marketing walaupun dia basically-nya adalah orang K3. Itulah kalau bekerja di entah itu di BUMN, di BUMD ataupun di swasta lah ya, mereka nggak mau tahu kalau si manajemennya ini perlu bidang A, perlu supporting tenaga, ya otomatis siapapun bisa digeser dari awalnya bidang A pindah ke bidang B. Ya itulah namanya ikut sama orang tuh kayak gitu. Tapi beda hal kalau punya usaha sendiri ya. Oke, kembali ke topik yang soal konsisten tadi itu ya, menurut aku sangat cukup lah yang perlu aku sampaikan ini, bisa menjadi bahan evaluasi lah atau menjadi bahan pengingat
yaitu suatu saat nanti kita bisa berhasil kalau kita konsisten mulai dari sekarang lah. Bagi siapapun yang mendengarkan voice ini, ya udah, mulai dari sekarang isi aja tuh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mulai dari awal kecil-kecil, lama-lama nanti akan menjadi bukit lah. Itu aja sih dari aku. Thank you.